Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, amma ba'd. Para salikin, sahabat, kolega, para jamaah semua, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah SWT. Dan karena itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikali Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Saya sengaja menyampaikan satu ayat tadi, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu wattaqu, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, carilah olehmu ya wasilah, ilmu-ilmu yang benar, guru yang benar, ya, tarekat yang benar, ya. Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah kamu untuk menuju situ, ya. Wajah sabilihi artinya jalan menuju Allah, la'allakum tuflihun, agar engkau itu beruntung, agar engkau itu menang di dalam hidup ini. Saya akan lanjutkan, ya, para salikin rahimahullah. Dari tiga ilmu yang kita pelajari yang diwajibkan tadi, ilmu tauhid, ilmu syir, ilmu tasawuf, dan ilmu dari syariat, intinya adalah allati tujibu ta'dimal ilmi fahiya annal ilman nafi. Inilah yang harus dikeutamakan karena inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yusmiru khasyatallah ta'ala wa mahabbatah. Dengan mempelajari tiga ilmu itu, maka kita akan menjadi khasyatallah, orang yang takut, orang yang khauf, orang yang takut pada Allah, tapi juga wa mahabbatah, dan kita akan menjadi mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya para salikin, ya rahimahullah. Karena tanpa itu nggak mungkin. Kalau tidak punya ilmu tauhid, tidak punya ilmu tasawuf, tidak punya ilmu syariat, orang itu tidak mungkin mencintai Allah. Tidak mungkin orang itu takut pada Allah, karena dia merasa happy sendiri, nyaman sendiri tanpa Allah, tanpa teman dan sebagainya. Dia sur, atau bahasa anak sekarang sur sendiri, ya, senang sendiri, padahal ada yang berkuasa. Nah sekarang pertanyaan, bukan pertanyaan, kriteria khasyatullah, ya, khaufullah, orang yang khasyah dan khauf pada Allah itu cirinya apa? Apakah kita masuk di dalam ciri orang yang khauf kepada Allah? Khasyatilah orang yang khasyah, orang yang takut pada Allah. Cirinya pertama, ada 8 ciri, dan ini mohon untuk kita renungkan bersama. Seseorang yang dikatakan takut pada Allah apabila, ini yang simpel-simpel dulu, yaitu khasyah mayyakhafatullah, orang yang takut kepada orang yang takut pada Allah. Anda artinya begini, kalau ada ulama yang benar, artinya maaf, astagfirullahaladzim, saya mohon maaf. Kalau ada ulama yang benar, jujur, sederhana, tidak minta duitan, ya. Bahkan kita cenderung beliau adalah min auliyaillah. Kok kita nggak pernah segan, tidak pernah takut pada mereka? Berarti kita itu tidak takut pada Allah. Banyak orang yang melecehkan para aulia itu, banyak orang yang ulama fasihkan. Jadi cirinya itu ringan aja. Kalau ada kiai, ulama yang khos, ulama yang benar,
maaf ulama yang tidak dalam tanda petik tadi yang saya sebutkan tadi, ya, itu kita harus takut. Karena innahu yakhsha min ibadil ulama. Yang paling takut kepada Allah itu yang ulama itu, ulama yang benar. Ini yang pertama, itu ukuran yang sehari-hari kita ketahui ya, kita rasakan. Yang kedua, para salikin, para jamaah rahimakumullah, orang dikatakan khasyatullah, khaufullah, orang yang khauf pada Allah adalah khaufu malla yakhafullah. Orang yang takut terhadap orang yang tidak takut pada Allah. Artinya orang yang fajir, orang yang munafik, orang yang fasik, itu harus kita takutin. Kalau enggak kita bersahabat dengan mereka. Lah ini anehnya sekarang ini, sehari-hari orang itu jelas fajirnya, sehari-hari sudah jelas fasiknya, sehari-hari sudah perilakunya zalim, tapi masih dikajak kawan. Untuk apa? Minta uangnya. Loh, berarti kita kalau berkawan dengan orang-orang yang tidak takut pada Allah, berarti kita itu adalah juga tidak takut pada Allah. Ya. Pilih Allah atau pilih uang haram yang dimiliki oleh mereka. Pilih. Sekarang itu jarang orang itu bertanya, disumbang, ini uangnya haram, halal, dari mana? Ya. Uang APBN atau uang coklat, uang amplop coklat atau amplop putih? Kalau amplop coklat itu dari gaji biasanya. Kalau coklat putih itu yang saweran-saweran itu. Nah, ini kalau kita masih melakukan seperti itu, malla yasfullah. Kita itu bukan orang yang takut pada Allah. Ini ciri orang itu khasyatullah, orang itu ciri khaufullah, orang yang takut pada Allah. Mohon maaf. Itu yang kedua. Ayo kita introspeksi ya Bapak Ibu sekalian terhadap dua itu. Yang pertama adalah takut kepada orang yang takut pada Allah. Yang kedua adalah takut kepada orang yang tidak takut pada Allah. Malla yakhafullah, orang yang tidak takut. Jangan berkawan. Lepas punya jabatan dikawani, yang jelas apa yang dia dapatkan dari sesuatu yang haram kok. Ya minimal syubhat kok masih kita berkawan. Berarti kita adalah orang yang tidak takut pada Allah. Ini caranya ilmu nafi dan ilmu yang bisa mendatangkan khasyatullah tadi. Yang ketiga adalah khaufus sabiqah. Orang yang tidak takut terhadap masa lalunya. Maksiatnya banyak, dosanya banyak, tenang aja itu. Nggak pernah sholat malam untuk minta sholat taubatan nasuha. Masa lalunya dibiarkan begitu saja. Bagaimana cara menebus dosa-dosanya juga nggak ada rasa sama sekali. Berarti kita kalau melakukan tidak pernah merasa farah, tidak merasa sedih, sendu, galau terhadap dosa-dosa kita masa lalu, berarti Anda tidak percaya Allah, ya. Berarti kenapa? Allah itu Maha Penyiksa. Kalau Anda tidak pernah minta ampun, tidak pernah istighfar, tidak sholat malam tiap hari untuk sholat taubat, ya udah, Allah akan membendu, ya bahasa Jawanya, akan menyiksa kita semua. Itu ya yang ketiga ya. Coba kita refleksi dosa-dosa kita yang lalu. Apakah kita semua pernah membentak orang tua? Apakah kita pernah sombong membawa mobil-mobil kita di hadapan orang tua kemudian mengatakan, ibu, bapak, saya sudah sukses. Padahal yang dibutuhkan oleh ibu, bapaknya bukan itu. Sombong di hadapan orang tua yang melahirkan kita.
tidak pernah rasa salah apapun pada Anda. Mumpung masih ingat, cepatlah untuk sholat-sholat membadalkan orang tua kita. Yang punya rezeki, umrohkan orang-orang tua kita. Yang punya rezeki, kesempatan haji, hajilah kepada dibadalkan pada orang tua kita. Itu cara namanya birrul walidain. Ya, jangan pernah Anda kita itu merasa tidak ada impact-nya terhadap masa lalu kita. Cepat istighfar, cepat sholat taubat. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, Bapak, Ibu, sahabat saya yang cintai, yang saya hormati, para jamaah, khauful khotimah. Apakah Anda tidak takut masa akhir Anda husnul khotimah atau su'ul khotimah? Anda happy sehari-hari urusan maksiat, kita asik dengan urusan yang haram, tahu-tahu dek gimana? Kita su'ul khotimah. Kita kalau khasyatullah, cara yang keempat adalah mengintrospeksi apakah kita itu takut terhadap akhir hidup kita. Karena itu doanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, jadikan saya hidup saya akhirnya itu. Seluruh sesuatu itu adalah khawatimnya. Al-amalul khawatim. Yang paling penting seseorang itu di akhirnya. Kalau husnul khotimah, amin. Insya Allah kita akan menghadap dengan Allah dengan baik. Ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Husnul khotimah, kita doa terus moga-moga kita husnul khotimah. Husnul khotimah juga pengertian dari akidah, pengertian dari usia, dan juga husnul khotimah dalam arti pengertian amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Jabatan kita diakhiri dengan husnul khotimah atau tidak, itu penting. Setiap step pangkat ini, jabatan ini, amah ini, moga-moga husnul khotimah. Ya. Yang ke berapa? 5. Yang kelima adalah khaufu alimil qabul. Takut terhadap apa yang kita lakukan, takut apa yang kita doakan, takut yang apa yang kita munajatkan tidak dikabulkan oleh Allah. Kita itu biasa lah ndonga, ya Allah, saya dan ndonga, ya Allah, berikan ke saya. Kabulkanlah ya Allah. Tapi nggak pernah takut apa ini? Doa kita itu tidak dikabulkan. Ya orang kan lihat kabelnya. Kalau kabelnya itu masih karaten di hati kita, ya belum tentu Allah mendengarkan. Itu Bapak sekalian. Coba kita takut. Kalau kita semua takut terhadap alamul qabul, dari semua yang kita takut tidak dikabulkan doa-doa kita menjadi introspeksi, memperbaiki tazkiyatun nafs, tazkiyatul qalbi, dan kita menjadi orang-orang yang mensucikan jiwa-jiwa kita. Kita harus takut. Karena itu dosanya kan a'udzubika min qalbi la yakhsha wa min amali yanfa wa min du'a la yasma' wa istajab. Kita harus mohon perlindungan dari Allah dari doa yang tidak engkau dengarkan, dari doa yang engkau tidak ijabahi ya Allah. Itu doanya. Karena takut doa kita belum tentu diterima. Karena itu kita takut mohon, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Ya. Itu nomor 5 tadi. 6 ya sekarang. Yang keenam adalah khauful hisyan. Takut dari apa yang kita lakukan itu tidak diberikan taufik oleh Allah, pertolongan oleh Allah. Hidup itu berat. Kalau kita tidak diberi pertolongan oleh Allah, maka tidak akan sukses. Betapa orang tahu lari maraton, startnya bareng, tapi datangnya tidak bareng.
Itu karena apa? Taufikillah. Sunnatullahnya orang yang ilmunya, orang yang belajar pintar, tapi banyak orang belajar yang nggak pintar. Sunnatullahnya orang yang bekerja keras akan kaya, ternyata orang kerja keras banyak yang nggak kaya juga. Mengapa dia kaya? Karena taufikillah, karena inayatullah, karena pertolongan dan bantuan Allah. Karena itu kalau kita orang yang beriman, kita takut pada Allah, kita takut terhadap sesuatu yang kita itu tidak mendapatkan taufik dari Allah. Yang ke berapa tadi? 7 ya. Yang kedelapan Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh sekarang ya. Yang ketujuh yang ketujuh itu khauf iqabih. Khauful iqabih. Takut terhadap siksaan Allah, iqabih. Memangnya Anda tidak pernah takut neraka apa? Memang kita nggak pernah takut terhadap panasnya neraka. Jus kena sinar jarak berapa ribu kilo, kita sudah melonyok, sudah hancur. Disiksa lagi, hidup lagi, subuh lagi, tidur lagi, disuruh makan kolo jengking, kalau itu bahasanya kan, disuruh makan duri-duri, makan itu duri, minumnya itu air panas, suruh minum, hancur lagi. Memang kita nggak pernah takut tentang neraka. Di dunia kok masih begini-begini aja, dolimi, menfitnah, jejek orang, nyikang orang. Ya, ini bahasa Jawa itu jejek ya. Jejek itu orang duduk dijejek langsung terguling, itu naudzubillah. Jangan. Ya Allah, kita mohon ridho aja lah. Apa yang pun rezeki yang di Allah kasih, berikan Allah, kita terima. Tidak usah untuk mendolimi. Ya, itu yang ketujuh ya. Ini ada kitabnya, tapi ini kan saya singkat aja ya, singkat saja. Nah, yang kedelapan yang terakhir, ciri orang yang khasyatullah, orang yang khaufullah, orang yang takut dan sesuatu yang mengerikan, ya kita takut terhadap Allah, ya, adalah apa yang disebut dengan khauful istijrah. Takut terhadap istijrah. Seumur-umur jadi tokoh, seumur-umur jadi pimpinan di dalam sebuah organisasi partai yang sama. Takut. Jangan itu dianggap biasa. Allah lagi menguji. Istijrah, kasih rezeki, kasih pangkat, terus apa yang dia lakukan senang terus, apa yang dia berikan, apa yang dilakukan senang terus, semua mundi-mundi, semua melakukan penghormatan. Istijrah. Mahwa istijrah. Nah, sekarang. Jadi orang istijrah itu adalah orang yang diberi, orang bahasa Jawanya dilulu ya. Orang Jawa dilulu, terus dimanja. Le inilah, le ini, nduk kasih, Pak minta ini kasih, dilulu terus. Apa yang terjadi? Orang seperti ini akan bahaya masa hidupnya di belakang. Karena mendidik tidak boleh. Ada, jangan selalu mengatakan ada kepada anak. Diajari anak juga agak prihatin sedikit. Jangan semua diberikan, dimanja, nggak boleh. Jadi Rasulullah bersabda, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abdi minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhul istijrah." Jadi pengertian dan definisinya istijrah. Apabila kita melihat Allah memberikan kenikmatan dunia yang berlimpah-limpah kepada seorang hamba, sementara hambanya itu dengan kekuasaannya menzalimi, dengan kekuasaan itu menyakiti banyak orang, dengan kekuasaan jabatannya itu dia menginjak-injak orang, dia adalah fahuwa istijrah. Ini adalah istijrah. Ingat, istijrah
Nah, kalau sudah istidrak, apa yang dikatakan di dalam surat Al-An'am disebutkan, falamma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, falamma nasuma dzukkaru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima awthu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Orang yang istidrak menurut Al-Qur'an akan disiksa sekonyong-konyong. Ya mungkin berpuluh-puluh tahun hidup nyaman, tahu-tahu dijatuhkan ke jerembab, di puncak kekayaan, dirampas negara semua. Itu adalah akibat dari istidrak. Jadi dengan demikian, orang kalau istidrak namanya adalah orang yang akan disiksa sekonyong-konyong, secepat mungkin, cepat naik, cepat jatuh. Itu namanya istidrak, karena dia tidak dalam posisi khaufullah, khasyatullah. Jadi Bapak sekalian, cukup ya dari arti pengertian annal ilmun nafi yusmiru khasyatillahi ta'ala wa mahabbatah. Itu artinya itu 8 kriteria orang yang takut kepada Allah. Tadi ya saya sebutkan, mengakhiri dari sebuah kewajiban kita di dalam menuntut ilmu yang 3 tadi, tauhid, syir, tasawuf, dan ilmu tauhid dan ilmu syariah. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, fama ilmu alladzi talabu fardun lazim. Lalu apakah ilmu yang kita tuntut itu ada seluruhnya sebuah kewajiban? Nah, kira kan? Nah, wa mal haddul ladzi la budda lil 'abdi min tahsilihi fi amri ibadah. Ini pertanyaan-pertanyaan. Dan apakah batasan yang diharuskan bagi seorang hamba untuk mengasah ilmu dan urusan ibadah? Jawabannya, kalau yang ibadah fardu ain. Ya. Fa'lam annal ulumul lati talabuha fardun fil jumlati thalathatun ilmu tauhid, ilmu syir, aqni bihi yata'allaqu bil qalbi wa masa'i wa ilmu syariah. Maka dengan demikian, saya salah membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya ulang. Wa in qulta fa hal yaqtaradu ala an ta'lama min ilmi tauhid ma'an kusubi jami'il milalil kufr wa uzlimuhum hujjatul Islam wa anqudhu bi jami'il bid'ah wa uzlimuhum hujjatus sunnah. Fa in qulta, kalau dikatakan fa hal yaqtaradu ala an ta'lamin ilmi tauhid, apakah apabila diwajibkan ilmu tauhid? Jawabannya yang pokok-pokok tadi tidak. Ya, maka seukuran ilmu tauhid yang dapat membatalkan dengan kita semua dari kekufuran. Jadi yang tauhid tadi, yang wajib pokok itu harus agar kita tidak kufur. Ya. Nah, wa ulzimuhum hujjatul Islam. Kalau kita menjadikan hujahnya Islam orang yang ahli fikih, ya, maka dengan demikian itu namanya hujjatul sunnah, itu disunnahkan. Yang penting di satu forum, di dalam satu komunitas ada orang ahli fikih, maka itu fardu kifayah. Tapi yang ilmu tauhid tadi, yang agar kita tidak kufur, itu wajib. Tapi kalau menjadi dalil sana dalil sini, memberi hujah sana hujah sini, menfatwa ini, itu namanya fardu kifayah. Falam anna hadza fardun ala kifayah, maka dengan demikian ini adalah fardunya fardu kifayah. Wa inna ma ta'annu 'alaika ma tusahhihu bihi i'tiqadaka fi usuluddin la ghairi. Maka cukuplah Anda, kita semua, orang per orang yang mukallaf itu mempelajari ilmu yang usuluddin tadi, ilmu-ilmu yang pokok tadi. Wa kadzalika yata'ayyanu 'alaika ma'rifah furu'i ilmi tauhid wa fa'id wa itiyan ala jami'i masailihi. Maka dengan demikian, sesuatu kalau kita yang pelik-pelik tadi
itu bukan wajibnya kita, itu adalah wajibnya kifayah. Dan ini ada yang tafaqquh fiddin dari mereka yang memang menggeluti secara khusus terhadap ilmu-ilmu agama. Dilanjutkan oleh Imam Ghazali terhadap pertanyaan yang pokok tadi. Na'am in waradta 'alaika subhatun fi usuluddin takhafu an tabdakha fi i'tiqadika. Yang penting jika datang kepadamu suatu hal yang samar dan pokok-pokok agama yang kau takut hal itu dapat memudai keyakinanmu, maka itu kamu harus belajar. Kalau tidak, tanya kepada ahli yang ulama. Fayat ta'ayyana 'alaka khullitaka subhatin bima amkana minal kalamun muqni'in. Maka mesti atasmu memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian kamu memungkinkan bisa mengerti. Ya. Kalau tidak, tanya. Wa iyyaka wal mumaratul mujadalah, dan hindarilah kalau sudah yang pelik-pelik diskusi, ya hindarilah mujadalah, berdebat berbantah-bantah. Jadi karena itu para ulama kan menurut pendapat ulama ini menurut pendapat ulama itu, kemudian ijma'nya apa, qiyasnya apa. Itu ya Bapak sekalian ya. Tuh, jadi tidak usah berbantah-bantahan, semua punya hujah, punya alasan sendiri kok. Maka karena apa? Fa innaha ta'un mahdun la dawa Allah. Orang yang suka debat, orang yang suka mengatakan dirinya terbaik dalam urusan pendapat fikih, itu adalah da'an mahdun wala dawa. Ini sakit yang tidak ada obatnya. Karena obatnya satu, kalau diri kita menang. Kalau debat itu cari menang, bukan nyari benar kan? Nah, obatnya kalau kita menang. Fahtaris min wujuhadaka, maka dengan demikian cegahlah dirimu agar sekuat tenaga agar kita itu tidak dalam posisi debat. Fa inna manir tadahu lam yaflah illa ayyata ghammatahu Allah ta'ala bi rahmatin wa lutfi. Karena sejumlah siapa saja yang menggumulinya, artinya ilmu-ilmu tadi, ia tidak akan selamat. Artinya orang yang suka debat, ya, kecuali Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan kelembutan hatinya. Jadi birahmati wa lutfi, ya, lataiful, ya, zikir lataif itu di sini, zikir untuk melembutkan mata hati kita. Ya, apa itu namanya? Ada latifatul qalbi, latifatul syir, latifatul ruh, latifatul akhfa, khofi, ya, natiqah, wa jamil badan, itu disentuh dengan zikir-zikir agar kita itu betul-betul lutfi. Jadi kalau ada orang namanya lutfi suka marah-marah, itu tidak cocok dengan namanya, ya. Lutfi orangnya biasanya lemah lembut, orangnya sabar, santun, itu biasanya lutfi. Dan orang seperti ini akan mendapatkan rahmatihi, mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Karena orang tidak akan masuk surga kecuali dari rahmat dan ridhonya Allah. Dan itulah yang dicari orang yang mempelajari ilmu tasawuf. Ridho Allah, rahmatillah, itu yang dituju. Karena Rasulullah juga mengatakan, wala ana, termasuk saya masuk surga bukan karena saya, karena rahmat dan ridhonya Allah. Demikian, terima kasih atas segala kekurangan saya. Mohon maaf setinggi-tingginya. Dan ini semua dalam rangka saling mengingatkan di antara kita, saling belajar. Semoga ke depan kita akan lebih baik dan mendapatkan maknunah dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.